Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas pada hari ini, pagi ini di tanggal 3 Oktober 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami sembah dan puji Engkau Allah Bapa yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, di mana kami bersyukur kami telah bangun dari tempat tidur kami di pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh menikmati dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini bangun. Tuhan, sebelum kami beraktivitas bekerja dan belajar, kami mau mendengarkan firman Tuhan supaya kami dikuatkan, dituntun, diarahkan kepada jalan yang benar dan mengikuti jalan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga pikiran kami tetap setia mengikuti jalan dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini, hari Jumat, pada tanggal 3 Oktober, yang tertulis sesuai dengan Almanak HKBP, yang tertulis dari Yakobus pasal 4 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dalam setiap manusia, layaknya kita mempunyai rencana dalam segala hal. Karena kalau kita mempunyai rencana, maka perjalanan hidup kita, apa yang kita akan kerjakan dan kita lakukan, semuanya akan terarah dan teratur, bisa tertata dengan baik. Pada hari ini, pagi ini, sebelum kita beraktivitas, melakukan pekerjaan kita atau aktivitas kita sehari-hari, firman Tuhan dengan tema menyertakan Tuhan dalam perencanaan. Kita tahu bahwa manusia itu baik berusaha, bekerja, atau mempunyai kegiatan apapun, rencana selalu ditata dengan baik dan selalu mempunyai kepercayaan diri yang berlebihan dan meyakinkan bahwa perencanaan yang dia buat itu adalah dengan usaha dan upaya mereka sendiri. Oleh karena itulah dalam firman Tuhan mengingatkan kita melalui surat Yakobus dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Kalau kita baca di ayat 1 seperti ini, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Pada ayat 13 ini mengatakan bahwa teguran dan nasihat melalui surat Yakobus ini kepada orang yang senang melakukan atau dianalogikan seorang pedagang mempunyai self confidence atau kepercayaan diri yang berlebihan, bahwa ketika dia melakukan rencana, bahwa meyakinkan dirinya dia akan mendapat untung dan dia akan mempunyai suatu keyakinan usahanya akan sukses. Nah, tidak ada satu orang pun yang tidak mau sukses dalam usaha. Baik di dalam kegiatan sehari-hari pun semua manusia harus mempunyai kesuksesan. Tetapi dalam firman Tuhan digambarkan, dianalogikan bahwa teguran ini yang diberikan surat Yakobus ini kepada orang yang melakukan rencana tanpa mengikut sertakan Tuhan, seolah dirinya sendiri mampu melakukannya dengan baik dan dia mendapat kesuksesan. Oleh karena itu, bahkan di ayat 14 dikatakan, sedangkan kamu yang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, teguran ini sangat keras dan dikatakan adalah bagaimana kalau kita melakukan rencana tanpa menyertakan Tuhan di dalam rencana kita, maka seolah kita meyakinkan diri kita tanpa Tuhan, maka kita akan bisa melakukan. Memang kalau kita lihat di dunia ini banyak orang hanya dengan melakukan tindakan-tindakan yang dirinya sendiri, ada yang sukses.
Tetapi ketika mereka mengalami suatu kegagalan, maka dia akan mengalami suatu stuck, atau dia mengalami satu benturan yang menimbulkan dia tidak akan pernah lagi melakukan yang baik. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan ini ada satu state yang atau kalimat yang sangat baik yang dituliskan oleh surat Yakobus ini. Seperti ini dikatakan di ayat 15, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi segala sesuatu yang kita rencanakan, baiklah itu berdasarkan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada hidup kita ini selalu berdasarkan kehendak Tuhan. Karena itulah maka kita mengikut sertakan Tuhan dalam rencana kegiatan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita mengakui kebesaran Tuhan, mengakui bahwa Tuhan Allah itu Sang Pencipta langit dan bumi dan isinya. Dia adalah pemilik segala yang ada di dalam dunia ini, dan Dia sangat mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, di dalam, kalau kita baca di Amsal 16 ayat 1 dikatakan, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Bahkan di ayat 19 dikatakan, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada yang membagi rampasan dengan orang yang congkak. Tuhan tidak menginginkan orang yang congkak. Kalau kita tahu bahwa kecongkakan itu adalah suatu musuh yang harus kita lawan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena di pasal 4 ayat 16 juga dikatakan, kami bacakan di pasal Yakobus pasal 4 ayat 16 dikatakan bahwa tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahanmu yang demikian adalah salah. Nah, Tuhan sangat tidak menginginkan orang yang congkak, yang sombong. Karena itulah makanya perencanaan itu janganlah kita menganggap hanya dengan mengandalkan diri sendiri sehingga tidak mengandalkan Tuhan, sehingga timbullah kesombongan dan kecongkakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan pagi hari ini, yang penting yang harus kita dapat adalah, pertama, kita harus merendahkan hati. Yang kedua, marilah kita setiap merencanakan rencana kehidupan kita, baik beraktivitas kita sehari-hari, baiklah kita menyertakan Tuhan. Dan yang terakhir, baiklah kita tetap setia mengikut jalan Tuhan melalui keteladanan kita membaca firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini menjadi panduan kita untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Karena itu kami yakin dan percaya, bagi para pendengar semua, marilah kita tetap setia dalam setiap mengikut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tapi Tuhanlah yang menjadi kehidupan kita dan kita andalkan dalam setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah setiap usaha, rencana, dan apapun yang kami akan harapkan, Tuhanlah yang kami andalkan. Kaulah yang menentukan, karena kami bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang memberikan hasilnya. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami berdoa buat semua pendengar. Tuhanlah yang berkati kami. Tuntun kami dalam aktivitas kami, baik bekerja, belajar, beraktivitas lainnya, supaya kami kuat. Dan setiap apa yang kami rencanakan, Tuhanlah yang memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami mungkin yang ada yang sedang dalam pemulihan penyakit, kami serahkan ke tangan-Mu. Kau berikan kesembuhan. Buat anak-anak kami yang sedang belajar, mereka supaya tetap Engkau tuntun menjadi anak-anak yang berhasil kelak. Kami juga berdoa buat kami Bapak Ibu yang sedang bekerja, beraktivitas lain yang Kau berkati, supaya kami mendapat berkat melalui usaha dan pekerjaan kami. Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami, permohonan ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati.